Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya adalah doa untuk melunasi hutang. Loh, kita ini kadang-kadang punya tanggungan, punya utang, terus kita mau mengerahkan kemampuan kita, nggak iso, nggak ditolong sama Allah SWT. Tapi kalau kita berdoa sama Allah, pasti akan dilunasi sama Allah SWT. Ya, ini hadisnya panjang, saya baca aja. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata kepada seorang budak yang mengeluhkan hutangnya kepada beliau, maukah kamu aku ajarkan beberapa kalimat yang telah Rasulullah SAW ajarkan kepadaku, yang mana apabila kamu menanggung hutang yang sama seperti gunung Soir, ya, hutangnya sangat banyak begitu, niscaya Allah, ya, pasti akan menunaikannya untukmu. Maksudnya Allah pasti akan menolong kamu, Allah akan melunasi hutangmu. Ali radhiyallahu anhu berkata, katakanlah, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, berikanlah aku kecukupan dengan rizki yang halal darimu, dan hindarkan aku dari yang haram. Berikan aku kecukupan dengan karuniamu, sehingga aku tidak membutuhkannya dari selainmu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, atau doa yang lain tuh, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain. Ya, jadi aku berlindung padamu ya Allah dari dililit utang. Ya, lek cuma nempel ngono gampang, Pak. Lek kebulet iki lho, Pak. Bulet sikile, tangane, anu wis angel, Pak. Nah, itu enggak bisa, kita mau lepas enggak bisa, sudah wis kebulet ya. Sehingga harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan menolongnya, ya, seperti itu. Nah, ini doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat juga begitu, Pak. Para sahabat mengalami ya seperti itu, sama Nabi diajarkan doa. Akhirnya diamalkan. Sahabat ngamalkan serius ya, sungguh-sungguh gitu. Tidak berapa lama kemudian, gimana keadaanmu? Alhamdulillah, saya sudah baik, kesedihanku sudah hilang. Terus hutang-hutangku sudah lunas. Allah melunasi hutangku. Tidak tahu rezeki itu dari mana. Jangan mengandalkan pekerjaan kita. Ya, kita mengandalkan kita becak mulai itu kaki ini sampai Sumber Maron, sampai becak nang kono. Wah, sampai cuklek sikil kita, Pak. Kadang-kadang rezeki itu dari arah yang tidak disangka ya. Dari mana, Pak? Ya enggak tahu, Allah Maha Kuasa segala sesuatu ya. Seperti itu. Jadi doanya adalah tadi, Allahumma kfini bihalalika, ya Allah cukupkanlah aku dengan rezekimu yang halal, an haramik, dari yang haram ya, waghnini, dan apa, bifadlika, cukupkan aku dengan karuniamu, amman siwaka, dari selainmu, sehingga aku tidak membutuhkan selainmu ya, seperti itu. Oke. Atau doa dengan bahasa Indonesia enggak apa-apa, Pak ya. Pokoknya intinya kita berdoa, dan Allah itu senang sekali kalau kita itu berdoa ya. Kalau kita berdoa itu Allah senang ya. Cuma biasanya orang itu kalau berdoa, kalau sudah dikabulkan apa yang diinginkan, sudah selesai. Assalamualaikum, sudah selesai ya. Harusnya itu enggak begitu. Kita minta apa misalkan dikabulkan sama Allah, minta lagi yang lain. Minta terus ya. Seperti itu ya. Dulu kan sudah saya ceritakan, kita ini kan selalu obsesinya, enggak bisa dipungkiri, Pak ya. Sampean kan ke sholat, sampean poso, kan pingin mlebu surga sih. Iya toh, Pak ya. Kan ada keinginan masuk surga, selamat dari neraka ya. Dan Nabi sudah mengatakan dalam hadis itu, siapa yang berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surgamu 3 kali, maka surga akan mengatakan, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Kalau dia berlindung, ya Allah aku berlindung dari nerakamu 3 kali, neraka itu berkata, tidak gelem neraka itu, ya Allah jauhkan dia dari neraka. Kita sudah baca, kita sudah dengar, tapi yuk gak dilakoni. Cara paling gampang, cara mau masuk surga, tinggal berdoa sama Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Masukkan aku ke dalam surga 3 kali. Surga nanti minta, ya Allah masukkan dia ke surga. Nah, seperti itu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini penting juga, berlindung pada Allah dari takdir yang buruk dan hinanya kesengsaraan ya. Berlindung kepada Allah dari takdir yang
yang buruk. Tidak ada yang bisa menolak takdir. Kehati-hatian itu tidak bisa menolak takdir. Tetapi doa itu bermanfaat, ya, bagi yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, ya. Doa bisa menolak takdir. Makanya dulu ada sahabat yang berdoa, ya Allah, apabila engkau telah menuliskan takdirmu, engkau telah mentakdirkan aku termasuk orang yang celaka, ya Allah, aku mohon kepadamu, rubahlah takdirmu, ya Allah, masukkan aku ke dalam golongan orang yang bahagia. Ya, kan kita tidak tahu takdir kita. Sahabat juga tidak tahu loh takdirnya bagaimana. Dia berdoa, ya Allah, kalau aku telah engkau takdirkan menjadi orang yang celaka, saya mohon kepadamu, ya Allah, rubahlah ya Allah takdirmu, masukkan aku ke dalam golongan orang yang bahagia. Itu Abdullah bin Umar berdoa kalau seperti itu, ya. Nah, doa itu yang bisa menolak takdir tadi itu, ya, merubah, ya. Nah, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berlindung pada Allah, ya. Jadi di sini dikatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadu min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da, ya. Rasulullah SAW selalu berlindung kepada Allah dari apa? Min jahdil bala, dari bencana yang dahsyat. Wadarokis syako, dari hinanya kesengsaraan. Ya, hinanya kesengsaraan, ditawan oleh musuh, ya, dikerangkeng, kemudian dijelok-jelok, dilokno dan lain sebagainya. Hinanya kesengsaraan, ya. Wasu'il qada, buruknya takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wasyamatatil a'da, dan dari kegembiraan para musuh, kesenangan para musuh, ya. Jadi berlindung kepada Allah dari bencana yang dahsyat, dari bala, kemudian dari hinanya kesengsaraan, ya, kemudian dari buruknya takdir dan dari kesenangan para musuh. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ini doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, doa yang paling sering Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan adalah, ya Allah, ya Rabb kami, berikan kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari siksa neraka. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi ada 3, Pak. Ada yang di ayat itu cuma Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam riwayat yang lain ada Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi ojo gampang itu bid'ah ditambahi. Yang bener mek Rabbana to, ya. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya. Ada di riwayat Bukhari Muslim Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Atau berdoa Allahumma atina fid dunya, padha ae, ya. Seperti itu. Sing salah sing gak ndonga pokoknya. Diriwayatkan juga dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa doa yang paling sering Nabi sallallahu alaihi wasallam ucapkan sebelum kematiannya adalah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan segala yang telah aku amalkan dan dari keburukan segala yang belum aku amalkan, ya. Jadi intinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, Nabi itu selalu berdoa terus, minta, ya. Mau keluar rumah berdoa, minta keselamatan, ya toh. Mau apa, berlindung, masuk pasar berdoa, ada zikir-zikirnya seperti itu. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan di sini, ya, penjelasan dari para ulama tentang doa sapu jagat, ya Pak, ya. Namanya doa sapu jagat, ya. Rabbana atina fid dunya itu, ya. Jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia, berikan pula kepada kami kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari siksa neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam riwayat Muslim itu ada tambahan, ya. Wa kana Anasun idza arada an yad'uwa bida'watin da'a biha. Fa idza arada ayyad'uwa bidu'ain da'a biha fihi. Apabila Anas radhiyallahu anhu hendak berdoa, dia pasti berdoa dengan doa tersebut.
Dan jika ia hendak berdoa dengan doa yang lain, dia pun menyisipkan doa tersebut di dalamnya. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi kalau Anas itu berdoa, selalu disisipkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Doa yang dibaca ketika ya yang paling sering dibaca oleh Nabi ya sudah itu, ya. Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan lam yad'un nabiyyun wala sholihin bi syai' illa dakhala fi hadzal du'a. Tidaklah seorang nabi pun maupun orang yang soleh berdoa melainkan mereka menggunakan doa ini. Jadi semua nabi dan orang soleh pasti menggunakan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Kemudian Imam Nawawi menjelaskan bahwasanya, ya, tentang tafsir doa tadi, kebaikan di dunia itu adalah ibadah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia, yaitu ibadah. Kita bisa ibadah karena manusia diciptakan ini untuk ibadah. Berarti kalau manusia itu tidak ibadah di dunia ini, tidak ada kebaikan baginya, ya. Jadi bekerja itu ibadah, menuntut ilmu itu ibadah, silaturahim itu ibadah. Kalau semua itu diniatkan karena Allah. Kenapa? Karena ibadah itu adalah nama, istilah untuk sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan lahir dan batin, ya. Jadi kita minta kebaikan di dunia, itu maksudnya kata Imam Nawawi itu ibadah, supaya kita itu bisa ibadah di dunia ini. Bisa sholat, bisa puasa, bisa sedekah dan lain sebagainya, ya. Kebaikan di akhirat itu adalah surga dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada juga ulama yang mengatakan itu kebaikan di dunia itu mencakup umum untuk seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang terperinci lagi itu Ibnu Katsir, ya. Beliau mengatakan doa sapu jagat itu berisi permintaan kebaikan di dunia seluruhnya dan dihindarkan dari seluruh kejelekan. Yang dimaksud dengan kebaikan di dunia adalah nikmat sehat, rumah yang lapang, istri yang penuh dengan kebaikan, rizki yang luas, ilmu yang bermanfaat, amal soleh, kendaraan yang menyenangkan, pujian yang baik, dan kebaikan-kebaikan lainnya dengan berbagai ungkapan dari para tafsir. Itu kebaikan di dunia, ya. Kemudian, ya, kata beliau, apa yang disebutkan oleh para ulama pakar tafsir ini semuanya tidak saling bertentangan karena seluruh kebaikan dunia itu tercakup di dalam doa tersebut. Adapun kebaikan di akhirat yang diminta di dalam doa ini tentu saja lebih tinggi dari kebaikan di dunia, yaitu dimasukkan ke dalam surga dan dibebaskan dari rasa khawatir atau takut di akhirat nanti. Diberi kemudahan di dalam hisab, perhitungan amal, ya, di akhirat, dan berbagai kebaikan akhirat lainnya. Adapun permintaan diselamatkan dari siksa neraka mengandung permintaan agar kita dibebaskan dari berbagai sebab yang bisa menjerumuskan ke dalam neraka, yaitu dijauhkan dari berbagai perbuatan yang haram dan dosa. Itu kata Ibnu Katsir. Jadi intinya doa sapu jagat tadi itu sudah mencakup semua kebaikan, Pak, di dunia. Maka paling sering Nabi berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.